1 ayat 9. Hosana di situ artinya justru orang-orang banyak itu menantikan keselamatan yang akan dinyatakan oleh Yesus. Baru diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memang Yesus adalah orang yang diberkati. Bahkan Yesus itu dipenuhi secara sempurna oleh Roh Allah. Maka Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku. Dan Yesus katakan pada hari ini genaplah nas ini. Jadi Yesus jelas dipenuhi. Dengan Yesus dalam kemanusiaannya dipenuhi oleh Roh Tuhan secara sempurna, itu membuktikan bahwa Yesus itu diberkati. Dan berkat keselamatan sudah Allah berikan kepada Yesus. Makanya Bapa di surga melalui suara yang agung dan mulia ketika dibaptis berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, menarik. Jadi itu berbicara tentang bahwa Bapa menyatakan seluruh berkatnya melalui Yesus Kristus. Masalahnya di mana buatmu? Silakan. Ya, menarik tadi. Erben bagus nih jawabannya. Dia mengatakan Yesus itu ada yang memberkati, diberkati dia kan. Artinya ada yang diberkati, ada yang memberkati. Ya, simpel pertanyaan saya. Sebelum kau jawab panjang lebar, ini antara yang diberkati dengan yang memberkati, ini apakah oknum yang sama gitu? Coba kau jelaskan dulu. Oke. Yesus itu di dalam pemahaman Kristen memiliki dua natur. Dia ilahi karena dia firman, tapi dia juga manusia karena kemanusiaannya itu berasal dari rahim Maria. Jadi Yesus dalam kemanusiaan dengan Allah Bapa di sorga, dua oknum yang berbeda. Dua oknum yang berbeda ya? Berarti Tuhannya Erben yang mana ini? Yang memberkati atau yang diberkati Tuhannya? Sebentar, saya akan jelaskan dulu arti kata Tuhan. Kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata Kyrios, artinya penguasa. Jadi kalau kamu tanya siapa ini standarnya kita pakai KBBI lah, KBBI. Dalam KBBI itu kata Tuhan artinya yang berhak disembah. Oke, saya jawab ya. Orang Kristen memahami Alkitab tidak berpedoman kepada KBBI. Karena KBBI itu baru ada 12 tahun setelah Alkitab diterjemahkan. Jadi sebenarnya lebih dahulu lah orang Kristen memakai kata Tuhan daripada KBBI, bahkan daripada Muslim sendiri. Jadi orang diam dulu kamu. Kamu gini ya, kalau bicara itu pertimbangkan histori sejarah, bukan asal bicara. Oke, sebentar saya akan buktikan ya supaya lanjut ya. Sebentar Budi. Saya kasih etimologi kata Tuhan ya. Oke. Baru saya akan tunjukkan sejarah KBBI diterbitkan. Oke, kita sejarah KBBI diterbitkan. Kita lihat data ini, jadi supaya kita mengacu. Ya, oke, saya juga sambil buka Al-Bible versi Arab Bang ya, di dalam versi Arab beda lagi. Berarti yang kepenuhan yang mana ini? Ya nanti kita masuk ke teks Yunani aja. Ya lanjut dulu, enggak apa-apa. Saya buka lihat. Bukan ini ya. Ini KBBI itu 1988. Itu diterbitkan Kongres kelima. Dan ini menjadi acuan untuk orang Indonesia. Gitu ya. Sedangkan etimologi kata Tuhan sudah digunakan oleh orang Kristen 1974 itu dari kata Melayu Tuhan. Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kata Tuhan di situ menunjuk kepada Kyrios, artinya penguasa. Saya belum tunjukkan ini dia. Sebentar ya. Ini, jadi kita bicara data. Jadi kalau modal lato-lato ya nggak usah diskusi. Ini lihat. Ini di dalam Ensiklopedia Populer Gereja 1976, di mana sebelumnya sudah digunakan 1974. Bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, artinya penguasa. Sedangkan KBBI ini dia 1988. Ini namanya baru KBBI 28 Oktober 1988. Jadi kata Tuhan dalam konteks Kristen itu artinya penguasa. Jadi pertanyaanmu tadi, siapakah Tuhanmu? Kalau dalam pengertian kata Tuhan adalah penguasa, maka Yesus juga penguasa bagi kami. Allah Bapa di surga juga penguasa bagi kami. Sekarang harus ditanya, apa bedanya kepenguasaan Yesus dengan penguasaan Bapa? Nah ini kita harus dengarkan. Yesus berkuasa di bumi di surga. Bapa sendiri memberikan kepenguasaan kepada Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18,
Dan itu dipertegas di dalam khotbah Petrus, Kisah Rasul pasal 2:36. Dikatakan oleh Petrus, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu jelas. Ya. Jadi, Lalu, jadi gini. Kalau dikatakan bahwa Bapa juga Tuhan, iya. Makanya di dalam perjanjian baru ada namanya kata Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah. Ya. Jadi Ini Tuhan Bang. Yesus dengan Tuhan Allah. Sebentar, kau tenang. Ini ceramah. Sama seperti. Tapi dulu lah, udah ini jangan kepanjangan kan tuh lagu. Sebentar. Ini ceramah apa sebentar. diskusi ini? Oke, sama dalam seperti Yohanes, bentar. Satu lagi. Mana? Oh iya. Ceramah bukan di sini, ini diskusi. Sebentar. Kan kalian bertanya toh. Sekarang kalian akan kasih waktu banyak menjawab. Saya bertanya, siap nggak? Cuma satu. Ya Jawabannya udah, jangan sampai pertanyaan jawabannya kemudian. panjang. Ya itulah, kau diskusi dengan orang cerdas. Ya, Oke, soalnya jadi gini, kata kalau Tuhan di itu. ini harus kita tanggapi dulu Den. Kalau di dalam Sebentar. Al-Bible versi Arab Oke. ya. Itu Di Pak. dalam Yohanes Sebentar. 13 itu bunyinya begini. Sebentar. Antum tad'unanil muallima ya wasyahida. Jawabannya sudah Di situ nyampe. dikatakan kamu menyebut aku al-muallim, orang yang berilmu, ya wasyahida, tuan atau apa guru lah ya, lebih kurang begitu ya. Wa antum ala haqqin la apa itu pula. Wa antum haqqin anni lebih kurang begitu kan bunyi dalam Arab itu. Kalau kita merujuk ke bahasa Arab, ke Bible versi Arab di dalam Yohanes 13:13 itu menggunakan kata al-muallim, orang yang berilmu, dan wasyaidan ya, syahid, guru ya. Misalkan Nabi Muhammad juga adalah syahid ya. Jadi kata syahid ini bagaimana bisa diterimakan menjadi Tuhan gitu loh kan. Sementara Tuhan kalau dalam KBBI oke lah, kau tidak pakai KBBI tadi nggak apa-apa. Kalau kita merujuk ke KBBI, Tuhan itu yang berhak disembah. Sementara Tuhan ini tidak bisa disematkan kepada Tuhan, itu sesuatu yang berbeda. Oke, saya kasih contoh ya. Lihat di dalam Al-Fatihah pas ayat nomor 2, di situ ada kata Robbi, itu diartikan Lord, Tuhan. Ini ya, Lord. Sedangkan di dalam surat Yusuf 23, kata Robbi itu diartikan Tuanku. Nah, jadi kata Robbi di dalam Quran bisa juga artinya Tuhan, bisa artinya Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, arti kata Tuhan bisa juga digunakan kepada Yesus, bisa kepada Allah. Ini yang kalian gak sadari, karena kalian selama ini hanya tahu untuk membahas kitab orang secara salah, tapi tanpa pernah mempelajari kitab sendiri dengan baik. Lihat, Bang. kata Robbi di sini Tuhan. Lihat Kami jelas Bang, Tuhan kami satu. ini Tuhan, ini lihat. Ada kata Rabbi kepada Muhammad. Ini Rabbi, ini Tuhan, ini lihat ini. Ini Rabbi, kata apa ini? Tuhan, Kenapa boleh lihat. makan itu dulu? Aduh, Rabbi ini itu gimana ini? Tapi nggak Ini ada Rabbi. perintah kepada Muhammad, kepada siapa? Ini Rabbi. lihat, Tuhan oke. kami satu Allah. Ngomong itu pakai Ada yang dalil, lain. bukan hanya bibir. Lihat, Al-Fatihah, surat nomor Bukan 2. kayak apa. Kata Rabbi itu apa? Tuhan. Bisa diberikan kepada Kemudian, Yesus, bisa surat kepada Yusuf Allah. 23, kata Rabbi apa? Tuanku. Kenapa kalau orang Kristen memakai kata Tuhan untuk Yesus dan untuk Allah, kalian protes? Sementara kata Rabbi juga kepada manusia dan kepada Allah, kalian gak pernah protes. Bang, di dalam Bible kamu tuh tidak memakai kata Rabbi di situ, makanya pahami baik-baik. Di dalam Yohanes, sabar dulu Bang. Di dalam Kalau diskusi Yohanes, sama saya itu gini Aditya. Kalau diskusi silakan sama ngomong saya dong. itu enggak. Kalau diskusi sama saya jangan hanya bibir. ya bukan dia Bahwa begini, makanya saya saya sudah jelaskan tadi di sama dalam kau, Bible lihat kamu, di dong. dalam Yohanes Kamu bodoh, 3:13. kamu lihat ini. Dia Ini, bodoh, masa Takut Tuhan kali kau lihat, berhenti lihat. ngomong dong. Ya. ini lihat. Ya, di dalam Al-Bible kamu di versi Ini Arabnya lihat, itu, ini Yohanes lihat. 3 nomor 13, di situ tidak menggunakan kata Rab, tetapi menggunakan kata al-muallim dan wasyaida, syahid Oke, dan ini muallim. lihat ini ya. Jadi Lihat ini. Rab, ya, siapa dulu lah Ini kan ngomong lihat. dong. Ini lihat, makanya kau waduh. Jadi kata al-muallim dan wasyid dan itu berbeda dengan Rab, gitu loh. Udah kita bilang sama kau tadi.
Makanya gini, Apa ketika toleransinya kata Arab dengan kata al-muallim dengan wasyahid nggak nyambung cara kau menjelaskan Ini ilmu dia. topologi macam mana Dengarin ya. pula. lihat ya, gini. Kapan kalian insaf kalau begini? Kapan kalian dijamah oleh Tuhan? Gini, saya sudah dari tadi menjelaskan samamu. Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Orang Kristen tidak menggunakan dasarnya itu KBBI. Karena KBBI itu baru ada 1988. Ini dia. Sedangkan Alkitab kami diterjemahkan 1974. 12 tahun sebelum KBBI, orang Kristen sudah memakai kata Tuhan yang artinya adalah Tuhan atau penguasa, pemilik. Jadi fakta sejarah yang ditunjukkan samamu, kamu nggak perhitungkan. Kamu asal ngerocos. Diskusi Ya, itu harus gini. memahami. Oke, kita berbicara terjemahan lama gitu kan. Kalau di dalam Alkitab Sabda Web ya itu Sekarang kita pakai teks Yunani aja. Kita pakai teks Sabar Yunani. dulu, kata tadi kau Kita pakai berbicara teks Yunani. terjemahan. Dengerin. Teks Yunani ini aja. Di dalam Kita hilangkan kata Tuhan dengan kata Kyrios. 2011 di situ berbeda Kamu lagi. itu gini. Aduh parah. Masa kata Tuhan dengan kata Tuhan kamu samakan? Apa kamu ini? Makanya kalian itu udah dikasih sejarahnya, kalian nggak ngerti. Bukan sejarah, kata Tuhan dengan kata Ini Tuhan. Alkitab orang Indonesia diterjemahkan 1974, KBBI belum ada di situ. Belum ada KBBI 1974, makanya jangan lato-lato terus. Nah, kalau yang terjemahan ini, yang terjemahan Selbert itu kan diterjemahkan tahun 2011 bang. Itu beda lagi dia kan. Itu bunyinya begini. Sebagian dari Dengarkan orang ini, banyak lihat itu ya. berjalan Oke, ya. mendahului Isa. Itu paling Isa bukan Ini Yesus lihat, lah. nih. Nah, Ini semua 1974 ini lihat. ya. Dikutip dari Alkitab terjemahan baru. Ini 1974. KBBI tahun berapa? 1988 ini. Ini kamu pakai terjemahan yang paling baru kan? Betul nggak? Loh, terjemahan yang baru itu kelanjutan dari terjemahan 1974. Ini saya punya itu. Makanya jadi kalian itu heran. Historis Ya, orang Kristen sebentar itu. dulu, Bang. Kalau AYT itu kan tahun 2018 dia, ya kan? Kira-kira menurut makanya antara kamu- TV dengan AYT parah lo. dari tahunnya. Makanya kalau ngomong itu, lihat itu ya. Jadi terjemahan edisi baru 2023 itu tetap mengacu dari 1974. Berarti ya, yang jelas lebih baru, yang tahunnya lebih baru dong. Misalkan AYT kan Loh, tahun 2018. Tetap ya kan? acuannya 1974 udah dibilang sama kamu. Ya. Makanya kalau misalkan belajar begini, sejarah misalkan itu begini. jangan ubah sejarah. Sabar dulu bang, sabar ya. Bukan, kamu itu udah seharusnya gini ya. Kalau saya sudah tunjukkan data bahwa KBBI Coba ada gini, baru Bang. Coba kau buka ini, Bang. 1988, Sabar. sedangkan Coba kau buka. terjemahan Alkitab Arden. sudah ada 1974. Ya, Sekarang Arden, coba kamu kau harus buka ini, membantah Lukas data 24. saya. Dengar dulu, kamu harus membantah data saya, berarti salah. Terjemahan yang kamu gunakan itu bukan 1974. Kita main data, bukan main Ya oke, bibir. coba kau buka ini, kau buka Lukas 24 ayat 42, coba kau buka di situ. Kenapa lari Coba lagi buka. ke sana, Lukas 24? Nah, ini kita buktikan ada perbedaan di situ ya. Versi Kenapa apa namanya? lari? Sekarang selesaikan dulu. Kata Tuhan udah ngerti nggak kau? Kata Tuhan berasal dari bahkan buku pertama yang menggunakan kata Tuhan. Dengan kata Dengarin Tuhan ya. itu Ini. kalau dari KBBI Nah, jadi ya, gini, Tahu berbeda. nggak bahasa Indonesia? Kamu tahu mengerti nggak? Loh. Lihat ini ya, lihat. Ini. Bukan. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu tahu nggak perbedaannya? Makanya kau belajar sejarah, Bukan etimologi. belajar sejarah. Bodoh, mau minta ampun. Lihat ini. Aku orang Indonesia. aku Kata tahu. Tuhan Kamu dalam paham bahasa nggak bahasa Melayu. Indonesia kau. Ini kamu bodoh. Kamu yang 1974 lihat bodoh. ini. Lihat. Masa kata Tuhan dengan kata Tuhan kamu samakan? Lihat ini, lihat. Udah, Oke. Erben, dia tuh keledai. Oke, sekarang sudah saya tahu masuk ke tapi KBBI cari-cari ya. celah. Oke, Kalau oke. kami pura-pura nggak tahu. Makanya. Dari tadi Hosana sampai kata Tuhan dipermasalahkan. Memalingkannya itu Saya ke akan keledai Tuhan dengan itu kata kan Tuhan aja tahu. disamakan. Tak boleh menghina gitulah. Oke, sekarang kita masuk KBBI ya. Kami Lihat. menghina. Kalau kami menghina, kamu bilang kami Kamu yang menghina. mempermasalahkan Alkitab Itu kok. saya Kamu di kepalamu. nice di Oke, Alkitab. sekarang- oke, Kau itu sekarang- nanya Alkitab. Oke, Kita oke. jawab. Sekarang
Sebentar. Makanya kau itu keledai, tau nggak? Dengan kata Coba, Tuhan, bentar. dengan kata Tuhan kamu nggak bisa membedakan. Oke, Bagaimana sekarang- kamu mau menguraikannya? Oke, sekarang Ramli, kamu setuju? Bentar. Alkitab, Triwira, bentar. menyerang Alkitab. Kamu Kau itu setuju keledai. bahwa Tahu nggak? Triwira. Kamu setuju, Ramli, bahwa kata Tuhan dalam KBB artinya hanya Tuhan pencipta alam semesta? Aku nggak setuju. Kata Tuhan. Makanya. Kata Tuhan. Oke, ulangin, saya kurang dengar. Ya kalau kita merujuk ke KBBI, kata Tuhan itu bermakna yang berhak disembah. Kalau kata Tuhan ya, kalau kata Tuhan itu berbeda lagi dalam KBBI itu. Oke, sekarang etimologi. Coba etimologi kata Tuhan dalam KBB dari mana? Oke, coba kita ketik dulu ya. Tuhan ini dulu ya, baru Tuhan nanti ya. Tuhan. Etimologi, coba. Etimologi Ya. kata Tuhan, coba. Kak cari dulu, cari. Ya, ketik Etimologi. dulu. Ya. Tuhan. Jadi Ya, sebentar ya. Ini nggak muat lagi ya. Sebentar. Ini cuma berenam ya. Banyak sekali yang mau dibawa. Cuma nggak muat lagi ya. Yang di ini. Pak Triwira turun terus sebentar ya Pak ya. Nanti ada yang itu nunggu sebentar ya. Nanti naik lagi ya Pak Triwira. Iya. Turun saya. Ada yang banyak yang penasaran. Iya, jangan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi siapa yang naik ya? Coba. Ya, jadi ini menurut Buyung KBBI, Yoga. ya berarti ya. Menurut KBBI, Tuhan ya atau TUAN ya, satu orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba, abdi, budak ya. Jadi kedua, orang yang memberi pekerjaan atau majikan ya, kepala perusahaan dan sebagainya. Di sini sudah menurut KBBI arti kata Tuhan itu adalah sebuah gelar sebuah jabatan ya, dan itu setara dengan majikan ya, dan itu bisa disematkan kepada manusia ya. Misalkan Aditya ini adalah majikan dari sebuah perusahaan. Aditya ini memiliki tanah banyak. Aditya ini adalah tuan tanah. Ngomong itu nggak jelas. Sabar dulu Bang, ini kita Kamu ngomong ilustrasikan. apa sih? Aduh. Kalau kata Tuhan disematkan ke saya, misalnya Aditya adalah Tuhan dari sebuah perusahaan, nggak nyambung. Ya. Aditya adalah Tuhan tanah, nggak nyambung. Kalau Aditya Tuhan tanah, berarti Aditya punya tanah banyak. Kalau Aditya Tuhan tanah, berarti Aditya itu Tuhannya tanah yang menciptakan tanah. Beda lah. Dari mana kata Tuhan berbeda sama dengan Tuhan? Kau ini macam benar aja gitu. Kau yang disuruh cari etimologi kata Tuhan. Kau cari alato-lato ini. Ini KBBI ini. Kau macam mana? Di KBBI nggak ada etimologi. Ini standar yang kau Coba, pakai ini mana di KBBI. KBBI ada? Apa lagi ini? Coba kau cari, ada nggak etimologi di KBBI? Berarti KBBI yang ada ini Memang nggak ngerti Bang Erben itu apa, dia nggak paham. Lihat ini ya, lihat. Makanya gini ya, kalian itu memang orang yang nggak ngerti sejarah. Kalian itu menentang sejarah. Lihat ini, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah apa ini? Baca. Apa itu Noni? Apa itu tulisannya? Kecil. Ini, coba dilihat itu buku apa? Saya baca sekali lagi ya. Perhatikan ini ya Ditalia. Jadi kalau bicara kita tidak berbisa sejarah, maka semua akan jadi kacau. Lihat, buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Coba kau Tuhan dan buka Tuhan. Wikipedia aja. Ini udah dibuka lato-lato. Itu buku dia Aditya. Oke, saya baca dari Wikipedia ya. Ini Dari Wikipedia ya. buku pertama Aku baca dulu. yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah, baca apa? Ensiklopedi Populer Gereja oleh Adolf Eucken SJ tahun berapa? Oh, itu buat 1974. berarti ya. Ya ini 1974, lihat dulu. Menurut buku tersebut 1976 itu. Ya, kalau dari 1976, betul. Wikipedia yang saya buka ini ya, lot atau sebutan dalam bahasa Inggris bagi orang atau tuan ya, bukan Tuhan ya. Pak. Yang memiliki wewenang, Assalamualaikum. kendali atau kuasa atas Assalamualaikum. yang lain, Budi, selaku nggak majikan, dengar. pemimpin atau Gini, penguasa. diskusinya nggak lanjut. Bagaimana? Dia jadi gini, kamu hanya berjuang Bang, menyangkali tapi dengan Erben, lato-lato Erben. dengan data. Bang Erben. Iya, kenapa? Saya mau bacakan dulu nih ya surat-surat ini ya.
387173. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya akan kuciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, maka akan kutiupkan kepadanya ruhku, kata Allah. Maka hendaklah kamu bersujud. Jadi semua itu malaikat itu bersujud selain iblis saja. Berarti manusia bisa juga dipanggil Tuhan. Berarti kamu enggak, kamu cari dulu dong etimologi kata Tuhan itu supaya diskusinya enak. Kata Ya Tuhan itu tadi sudah kita dapat etimologinya dari Wikipedia. Kau putar-putar terus. Kau salah baca. Sebentar kau pun Kita bahas etimologi. Aduh. Iya. Oke ya. Dan bahasa Yunaninya kan Kyrios. Kyrios itu artinya apa? Penguasa atau tuan. Kata Kyrios juga dalam Alkitab bisa dipakai kepada bagaimana saya bisa kirim link ke kau nggak ini ya? kepada raja, kepada orang terhormat. Itu kata Kyrios. Kalian itu heran. Dijelaskan dari tadi sama kalian, Lord atau Kyrios atau Tuhan atau bahasa Jawanya Gusti. Masa kalian nggak ngerti? Itu kalau bahasa itu yang Wikipedia itu konsumsi doang aja nih, ilmu cocokmologi aja kau pakai itu. Cocokmologi sejarah itu pahit bro bagi kamu yang coba punya kau buka, sejarah. kau ketik gini, gini. Kamu nggak tahu gimana ini. HTTPS ya. Kalian Titik ini. dua. Coba kau ketik dulu di Google kosong. Coba. Saya sudah tunjukkan tadi dari kitabmu sendiri kata Robbi artinya bisa juga Tuhan. Ini nih. Kau ini diketawain orang Islam kalau kau begitu. Gini bang. Ditertawain nggak apa-apa, data kok dilihat. Yang kita bahas tadi nggak apa-apa, ini lihat ini. Sebentar dulu Aditya, suaranya diturunin. Pusing Lihat kepalaku Aditya ya. Ini lihat. Yang kita bahas di sini apa artinya? Ini bang. Bentar. Mohon maaf ya. Kenapa kata Robbi di dalam Quranmu bisa artinya Tuhan, bisa artinya Tuhan? Kau nggak bisa. Yang kita bahas tadi kata al-mu'allim dengan wasyaida. Yang kita bahas itu bukan kata Robbi. Ini nih, surat Yusuf 23, kata Robbi artinya Tuanku. Sedangkan kata Robbi di dalam Al-Fatihah 2 artinya Tuhan. Kenapa bisa begitu? Bang, ini yang kita bahas itu Kenapa tadi bisa al-mu'allim begitu? dengan wasyaida. Saya sudah jelaskan. Lain tema Kata lagi kita Tuhan situ. juga di Alkitab. Nanti itu pembahasan yang lain kalau Tuhan, itu bisa gitu tidak loh, nggak nyambung kau itu. Aduh, parah lu. Putih Aditya itu diganti aja, diturunin, berisik banget Ganti ya aja Putih, bener. ganti aja. Nggak gini, ini soalnya ini RP ini loncat-loncatkan yang kita bahas itu bukan kata rob, itu tema yang berbeda bro, yang kita bahas Ya itu sama, kata Tuhan itu sepadan penggunaannya. Dengar. Penggunaan kata Kyrios. Nih ada muslim yang mau naik siapa nih? Pak tadi Ismail silakan bicara. Ismail. Kata Robbi di dalam Quran. Putih Aditya diganti aja Bu Uti. Benar-benar itu bikin. Ya Aditya ganti Aditya. Ya. Oke Bu Uti gini ya, Bu Uti saya mau tegaskan. Penggunaan kata Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia terbitan LAI 1974, penggunaan kata Tuhan itu bisa digunakan kepada Allah, kepada manusia yang terhormat sekalipun bisa, kepada Yesus bisa. Sama seperti kata Robbi di dalam Quran bisa digunakan kepada manusia terhormat, tapi bisa juga kepada Allah. Mana ya, kalau dari itu nggak apa-apa kalau mau loncat bodong. Iya, karena gini Pak Erben. Pak Erben, kalau di saya, iya kan, karena Alkitab mengatakan Yesus itu memang Tuhan ya, kena Tuhan. Tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan Maha Besar, Tuhan semesta alam. Ya jatuhnya Tuhan jadinya. Iya. Saya mah begitu aja. Iya Tuhan segala Tuhan, ya Tuhan semesta alam. Konsepnya kok bisa Yesus itu jadi Tuhan tuh bagaimana konsepnya? Ya dia Tuhan di atas segala Tuhan, emang apa artinya? Tuhan semesta alam. Ya emang artinya Tuhan Maha Besar, emang artinya apa? Ya Tuhan lah. Gimana sih kalian? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Yesus itu ya. Yesus itu artinya apa? Jadi Tuhan lah. Penguasaannya. Kan udah dijelaskan tadi, Tuhan itu dari kata Kyrios, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Jawanya Gusti. Astaga. Kalau orang Jawa Gusti Allah, Gusti Prabu, Gusti Yesus juga sama. Gusti makna Gusti itu beda. Itu kalau manggil Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Ya nggak apa-apa, Yesus Adit itu. turun dulu ya, Adit. Gantian, Adit. Ada banyak yang mau naik, Adit. Turun dulu. Ya. Bu Uti, biar saya jelasin sama Ismail ini. Udah turun ya. Iya. Oke, sebentar. Saya setuju. Dengarin ya, Ismail.
Saya setuju dengan kamu bahwa Yesus itu utusan. Dan saya katakan orang Kristen sejati tidak ada yang menolak Yesus utusan. Yang menjadi berbeda antara kita dengan kamu adalah kalau di hadapan kalian Yesus itu hanya utusan, titik. Tapi kalau orang Kristen, Yesus itu adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, firman-Nya yang tunggal menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus itu diutus Allah untuk menebus manusia dari kutu dosa. Yesus diutus Allah untuk membebaskan manusia dari cengkraman dosa, cengkraman maut. Yesus diutus Allah untuk memberikan hidup kekal. Yesus diutus Allah menjadi raja segala raja, hakim yang adil. Jadi di kalian itu Yesus utusan, titik. Orang Kristen Yesus utusan, penjelasannya ada. Siapa yang diutus, untuk apa diutus, bagaimana dia diutus, apa karyanya. Itu yang membuat kita berbeda. Iya, Yesus itu utusan yang datang dan dengar. Bapak Ibu, yang menolak itu. ketika Yesus itu utusan yang keluar dari Bapa. Yesus mengaku dia itu utusan yang keluar dari Bapa. Sebelum dia datang sebagai utusan, dia ada di dalam diri Bapa. Yesus mengatakan dia itu utusan, sebagai dalam diri Bapa sebagai firman. Lalu sebelum dia keluar itu, dia mengatakan aku dari sorga, aku dan Bapa satu. Ya, jadi utusan buat Yesus itu memang dia melaksanakan kehendak Bapa. Karena Bapa mengatakan di dalam Yesaya 55 bahwa dia mengeluarkan firman-Nya untuk melaksanakan kehendaknya. Tetapi ingat ya, firman-Nya itu ada di dalam diri Bapa itu sendiri ya. Itu dia. Makanya dia ketika dia menjadi manusia, dia disebut Tuhan karena segalanya telah diberikan kepada Yesus. Dialah penguasa itu sekarang. Gitu loh. Ya, Yesus mengatakan, kan kalian mengatakan, saya lebih suka datang kepada Bapa daripada kepada Yesus. Tapi maaf, Yesus sudah bilang, tak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa nggak bisa melalui Yesus? Ini juga Putih, dan Bapak sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa yang memberikan, Bapa itu ingin menyelamatkan umat manusia. Yesaya 41, akulah yang menebus engkau, dialah Allah Israel, juru selamatmu ialah dia Allah Israel. Ya, tetapi cara dia menebusnya itu bukan dirinya yang langsung seplok-plok itu. Dia mengutus firman-Nya, dan firman yang keluar itu, kata Elohim Bapa di dalam Yesaya 55, melaksanakan kehendaknya, dan kehendaknya itu tidak akan gagal. Kehendaknya apa? Yang menyelamatkan umat manusia. Makanya di dalam Yesaya 53, firman-Nya itu telah jadi seorang anak yang nanti juga akan disebut Bapa yang perkasa. Ketika dia menjadi seorang anak, dia menumpahkan darahnya yang suci. Ya, oleh sebab itu karya penyelamatan Elohim itu, penebusan Elohim itu jatuh pada karyanya, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu nggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau nggak melewati Yesus. Karena Yesus itu adalah hasil karya Bapa. Dia datang dan keluar dari Bapa. Sebelum dia ada di dalam dunia menjadi manusia, dia ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 17, Yohanes 17 ayat 2, dengar. Yohanes 17 ayat 2. Ya, dengar, enggak ceramah ini kasih tahu. Yohanes 17 ayat 2. Yohanes 17 ayat 2, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ada pada diri Yesus Kristus sang utusan itu, ya. Itu yang harus kamu ketahui, ya. Makanya dia disebut penguasa, dia disebut Tuhan di atas segala tuan, ya. Maksudnya Tuhan itu Tuhan di atas segala tuan, raja di atas segala raja, ya. Tuhan maha besar, Tuhan semesta alam, ya, bisa juga disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Bapa itu adalah kehendaknya. Itu loh. Ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ayat 8 ayat 6. Ya sudah.
Sudah otak kalian nggak nyambung. Ya. Kalian tuh yang nggak nyambung kemana-mana. Iya, kasihan kalian ya. Jadi kalian itu kurang-kurang itu. Begini. Kami itu Islam itu percaya kepada Yesus itu sebagai utusan, tapi bukan Tuhan. Iya, tetapi itu dia itu menyampaikan penyangkalan. wahyu, dia menyampaikan firman Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia, bukan berarti dia pertanyaan Tuhan. saya, coba, apalah firman yang disampaikan oleh Nabi Isa yang kalian anggap Yesus di dalam Quran? Sebutkan 5 saja, silakan 5 saja. Silakan 5 saja, kita mau belajar. Bingung untuk menjawab, pasti bingung. Silakan. 5 saja. Firman yang disampaikan Isa. Oke, silakan 5 saja di dalam Quran. Surah berapa? Ayat berapa? Ketika dia berkata, aku diutus kepada bangsa Israel. 2, ketika di mana? Bukan di Quran. Di mana? Kalian itu dengar enggak? Dengar pakai telinga, jangan pakai dukul. Di Quran mana surahnya dulu sebutkan. Mendengar pertanyaan pakai telinga, menjawab pakai bibir. Jangan pakai lato-lato. Surah berapa? Surah berapa? Oke, silakan. Isa, ajaran Nabi Isa di dalam Quran berapa? Di mana aja? Oke, silakan. Bang Adis mau jelaskan, Bapak Adis mau jelaskan langsung dibantah. Siapa di sini mah nggak bawa dalil. Surah berapa? Silakan, surah berapa? Itu di surah Maryam sendiri. Oke, surah Maryam berapa? Surah Maryam itu kalau saya tidak salah dimulai dari ayat 35 sampai ayat 45. Oke, 35. Bacakan apa di sini ajaran Isa? Silakan. Malas kamu. Oke, 35 apa? Lihat ya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Ini bukan perkataan Isa. Bacalah dulu kan kamu bilang kalau Dia hendak menetapkan sesuatu maka Dia yang berkata. Jadilah. Ini perkataan siapa ini? Bukan. Baca dulu, baca. Maryam 35 ini perkataan siapa ini? Perkataan Isa, perkataan Allah, perkataan Jibril, dan perkataan Muhammad. Selanjutnya, enggak usah protes. Oke, ayat 35, sekarang 36. Kamu nanti. 36, oke, ayat 36. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus, oke. Nah, itu jelas itu. Hanya ini saja. Dapat kan? Ya udah nggak apa-apa. 1, 2, apa? 2 apa? Terus turun ayatnya. Oke, 37. Kita lihat ya. Maka berselisih golongan yang ada di antara mereka Yahudi. Itu bukan maka kan? kalau orang Padir. Siapa ini? Baca aja deh. Bukan Oke, nggak ada. 38. Oke, 38 apa ini? Minum kopi ya. Alangkah tajam pendengaran mereka, alangkah terang penglihatan mereka pada hari. Ya. Nggak ada mananya. Kan sudah dapat 1. Ya. Sampai 55. Gimana? Mana? Ya. Cuma 1 ajarannya. Nabi Isa sejak kecil dapat kitab suci. Melayani selama 3,5 tahun. Ajarannya kok cuma 1, bro. Aku diutus cuma 1. untuk menyembah mana? Satu. Oke, di mana ini? Di mana? Kalau lagi cariin kamu kok jadi Imran. Ya udah, kan ajaran Nabi Isa kalian bilang. Mana aja? Sebutkan 5 aja 5. Tunggu ya, siapa yang dulu Roh Kudus ya? Tunggu ya. Nah ini Budi diturunkan Budi, udah ganti standar ada Roh Kudus Budi. Dan coba-coba Adit. Ajik. Tunggu sampai dulu Roh Kudus sampai nama apa? Nah namanya itu. Apa itu? Kok bunyi blender, Bu? Ya, sebentar, saya sambil masak. Lanjut. Aduh. Silakan Ajis, ajaran Nabi Isa itu sebutkan apa aja? Ajis nggak ada ayatnya Ajis. Oke. Mana Jis? Ayatnya di mana aja Jis? Aduh. Bingung Ajis kalau ngomong soal ayat pengajaran Isa. Muridnya siapa? Muridnya Nabi Isa kagak ada yang tahu. Oke, siapa nama-nama murid Nabi Isa, Ajis dalam Quran? Murid Nabi Isa siapa? Yo. Paulus saja kagak tahu di sana, yo. Murid Nabi Isa siapa, yo? Disebut dengan disebut. Ya, murid Nabi Isa berapa, yo? Rasul yang diutus Nabi Isa berapa, yo? Nabi Isa disunat di dalam Quran di mana, Jis?
Nabi Isa di Dalam sunat. ya. Ngomong, jangan dibalas. Bukan, kamu Najis Isa kebingungan. kebingungan di dalam Ya, lanjut. Siapa namanya? Kamu ingin bertanya ini apa? ada jawab aja. Nama murid Yesus. Gimana sih kamu? Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Kalau kalian mau tahu tentang Nabi Isa, Kalau Nabi tanya-tanya Isa, Israel. dengerin. Kalau Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, mengapa Nabi Isa itu terkemuka di dunia di akhirat di dalam kitabmu? Apakah dunia dan akhiratmu berbeda dengan Isa itu? Dengar dulu. Kau jawab dulu. Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah duniamu dan akhiratmu beda? Kalau kamu bertanya, diam menunggu jawaban. Aduh, kamu itu udah hancur di sini. Kau bilang Nabi Isa itu Bani Israel. Sekarang tadi si Ajis bilang ikut Nabi Isa. Terus kenapa kau ikut Nabi Isa kalau Nabi Isa yang untuk Bani Israel? Nabi Dia Baru tadi kalian ngomong sebentar. Aduh, Kamu tahu. kalian ngomong aja dulu ke Erben. Kau nggak bisa dilihat. Bang Erben. tadi kalian ngomong, dengar dulu Ismail. Tadi kalian ngomong kalian pengikut Nabi Isa. Tetapi 2 menit kemudian kalian katakan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Kamu Bani Israel tidak. Artinya dalam 2 menit bibir kau mengeluarkan 2 kata-kata yang berbeda. Masa manusia Begini bang. Begini bang. Coba. Tadi kalian katakan kalian ikut Nabi Isa. Tapi kami ikut Nabi Isa. Kalian katakan Kami percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. itu kami ikut Nabi Isa. apakah kalian Bani Israel? Tidak. Terus kenapa kalian ikut Nabi Isa? Lah, kebanyakan Bang Erben. Menyembah Allah. Bukan menyembah. Ini di bawah kesurupan Buti. Weh, diam dulu, diam. Tenang. Ya, tenang. Buti, Ya, sebentar. satu-satu, diam. Mereka ngomong gini Buti ya, saya konfirmasi sama Ibu. Ya. Jangan, tenang Mereka dulu. ngomong gini mereka ngomong Buti. Mereka katakan pengikut Nabi Isa. Tapi 2 menit kemudian mereka katakan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Sekarang bibir mana yang mau dipercaya? Yang mengatakan Isa untuk Bani Israel atau kalian pengikut Nabi Isa? Kalian paham nggak? Aduh, kalian ini gak konsisten. Ikut Nabi Isa. Yang mau ngomong kasar saya turunin, nanti saya kena banned. Yang telah dibawa Nabi Isa. Nah, terus Isa ngajarin buat orang Israel, lalu kamu ngikutin ajaran orang Israel dong. Gimana sih? Katanya Isa untuk Nabi Israel, untuk orang Israel. Lalu kamu ngikutin pelajaran Nabi Isa. Gimana sih? Nabi Isa ini begini. Bani Israel. Kakek Erben sama Dengan Nenek Israel Uti, tidak dengar menerima ya. kedatangan Isa. Ajaran Nabi Isa itu ada di Ali Imran ayat 49. Buka dulu baca main-main ya. Dan kedua di An-Nisa 171. Itu loh. Mau lagi itu sudah terima kan? Nah sekarang yang keempat. Itu di An-Nisa 172 juga ada. Itu ajarannya. Mau berapa? Mau 7 boleh. Ada juga Enggak, di- pertanyaannya Isa untuk Bani Israel. Allah mengatakan dia tidak pernah mengutus seorang rasul pun. Dengar, Allah mengatakan Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali dalam bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaumnya Isa adalah untuk orang Israel. Nah, bahasa kaumnya kamu kan orang Arab. Jadi jelas rasulmu adalah hanya orang Arab. Sekarang kalau kamu ngikutin pengajaran Rasul Isa, apa yang Isa pelajari, apa yang Isa ajarkan kepada dirimu? Ya, apakah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhanmu? Bahkan Allah telah mengatakan kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan yang dengan kami wahyukan. Jadi yang rasul kalian itu yang diwahyukan. Isa tidak diwahyukan. Isa menerima kitab Injil gedebuk dari langit. Nah, kalau Nabi Muhammad dia diwahyukan berdasarkan Jibril. Jadi
Ya rasul kamu ya jelas cuma Nabi Muhammad. Sekarang ngapain ngikutin Rasul Isa? Ngapain? Isa itu siapa? Kan kamu bilang untuk orang Israel. Pengajarannya apa? Kalian nggak bisa jawab. Ya kalian muter-muter nggak bisa jawab. Bisa dan Yesus bisa jawab. Ini persoalan bodoh yang selalu ditanyakan umat Kristen. Dengar dulu, Pak. Maaf Ya, ya. nggak apa-apa. Pertanyaan bodoh itu sekarang. Sebentar, Ajis. Sebentar. Sekarang cerita Isa itu. Diam. diam dulu. Ganti-gantian. Sekarang Ya ganti-ganti. gini Ajis, Ramli sama Ismail ya. Pastikan dulu kalian ikut Nabi Isa atau Nabi Isa Muhammad. atau Isa hanya untuk Bani Israel, tapi kalian ikut Nabi Isa atau kalian ikut Nabi Muhammad. Pastikan dulu. Supaya enak diskusinya. Kan sudah jelas Oke, pasti Islam itu enggak. tuh mengimani semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Lah mengimani bagaimana dong? Gabrul dong. Isa itu anak Allah, Mesias disebut ya, sedangkan Allah mengatakan dilaknatilah orang yang menyebut Tuhan itu punya anak. Isa Al-Masih itu artinya Isa anak Allah, bro. Isa Mesias itu artinya anak Allah. Apakah kamu mau dilaknat oleh Allah? Ya, ketika kamu menyebut Isa Al-Masih. Isa itu jelas dikatakan Isa itu jelas dikatakan anak Allah. Jadi apakah kamu ya sedangkan Allah sebentar dong ya, tahu saya Isa dan Yesus berbeda. Ini kan ngomongin tentang Isa. Ya, sedangkan ya Allah mengatakan dilaknatilah orang yang mengatakan Tuhan punya anak, tetapi dia menyebut Isa Al-Masih, Isa Mesias. Coba lihat, Mesias itu artinya apa? Anak Allah. Jadi kamu mau melaknati Isa yang jadi anak Allah itu, kamu mau dilaknati Allah? Lah kita Ya. semua ini semua ini anak Allah, Bu. Kita semua ini anak Allah. Tidak, beda. Kita ditiupkan roh Allah. Tidak Malaikat pernah aja loh sujud kamu kepada manusia. ketika kamu dengar. Aduh. Ketika kamu dengar, ketika kamu menyebut dirimu anak Allah, kamu sudah musyrik. Karena Allah telah mengatakan ya, orang Nasrani, orang Uzair mengatakan Isa itu menyatakan Allah punya anak. Dilaknatilah orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Jadi kalau kamu ngaku bahwa kamu itu anak Allah, kamu itu sudah musyrik. Kamu itu dilaknati Allah. Ya kan? Ini artinya bagaimana ya? Gabrul begini artinya gimana? Terjadi kesalahpahaman mengenai jati diri Isa itu sendiri yang dipaksa-paksakan menjadi Yesus itu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Mau disalah-salahkan Yesus itu adalah Tuhan, sama sekali nggak nyambung. Pertanyaannya adalah kenapa kalian percaya bahwa ini wahyu Tuhan ketika terjadi kegabrulan yang kekacauan informasi yang seperti ini? Itu kamu harus percaya Bukan Tuhan. Isa bukan Yesus. Jadi jangan sama-samakan Isa adalah Yesus. Ini sudah ya. Ini terjadi kesiuran berita seperti orang hanya menerima kabar burung. Oke, Yesus dan Isa tidak sama. Oke, sekarang begini, Yesus dan Isa tidak sama ya. Berarti Isa juga bisa dipanggil Tuhan karena dia mempunyai kuasa juga dia. Dia punya. Memang iya, kalau di tempat kami Yesus Tuhan, Isa mah bukan. Isa boleh saya menghidupkan orang mati. Iya. Isa juga bisa menghidupkan orang mati. Oke. Nah, Isa juga bisa menghidupkan menciptakan burung dari tanah liat. Dengar dulu Ajis. Justru Ismail, saya sangat setuju denganmu, bro, bahwa Isa itu sangat layak disebut Tuhan daripada yang kamu sembah sebagai Allah. Kenapa? Karena Allah yang kamu katakan sebagai Allah pencipta alam semesta tidak pernah menghidupkan orang mati di zamanmu atau di zaman Malunya kamu. Tapi kalau Isa justru menghidupkan orang mati loh. Lebih hebat mana? Menghidupkan orang mati atau tidak pernah menghidupkan orang mati? Coba. Nabi Isa itu membuat banyak mujizat, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah nggak melakukan mujizat di zaman Nabi Muhammad? Mujizat itu kan datangnya dari Allah. Ya enggak apa-apa. Allah langsung pernah nggak buat mujizat? Ya, kalau Allah melalui Nabi Muhammad, coba ada nggak? Nah, sekarang Allah menciptakan dalam semesta. Bisa nggak Ayat Sebentar. Ismail, dengar dulu. Si Ajis di mute. Gini Ismail. Kalau Nabi Isa berdasarkan kitabmu itu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan berbagai penyakit. Di zaman Nabi Muhammad, Allah pernah nggak menghidupkan orang mati atau melakukan mujizat?
seperti yang dilakukan oleh Isa. Muhammad diturunkan bukan untuk mendapatkan mujizat, tapi dia itu memberikan kebenaran. Kebenaran apa coba? Ya kebenaran, contohnya kebenaran di muka bumi ini tidak boleh bermaksiat, tidak boleh berbuat zina, berjudi. Itu kan petunjuk dari Allah. Orang Kristen itu justru tidak boleh menyembah ajaran orang Kristen. Tidak boleh menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dengar. Dengar Yang dulu. ini siapa Oke, yang dengar dulu. Kalau kau katakan masalah maksiat, di ajaran Kristen istri lebih dari satu itu berzina, bayangkanlah. Apalagi kalau yang lain-lain. Pelimpan dong kita panda. Nggak ada pelimpan. 12 Oke, dengarin ya. 2 Samuel 16 Sebentar, Ajis diam dulu Ajis ya. Ajis diam. Tadi Ajis bilang mujizat Allah Subhanahu wa taala kepada Daud. Muti, itu namanya pelimpan. Bu Uti, di mute dulu si Ajis, kalau nggak diturunkan. Ajis, tadi kau katakan mujizat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kitabnya orang Yahudi yang 2200 tahun sebelum Nabi Muhammad, sebelum Quran diwahyukan, sudah menjelaskan bahwa Allah Israel, Adonai Elohim, sudah menciptakan langit dan bumi, dituliskan. Kalau kitabmu datang 2200 tahun kemudian mengklaim bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, telat bro, 2200 tahun. Betul nggak Buti? Halo Buti? Musa sudah menuliskan, dengarin, sejarah. Iya. Loh, nggak masuk sejarah. Kitabnya orang Yahudi sampai hari ini masih ada kok. Memang masih ada. Tuhan kami Ya dengan udah. Tuhan Yahudi sama. Iya, udah. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen sama. Beda bang, beda bang. Samanya coba bilang. Di mana bang? Beda. Karena saya belum lama dengarkan orang Yahudi yang mengaku orang Yahudi bicara sama Kristen. Mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Yahudi. Sekarang saya tanya sama kau. Yesus Tuhan. Matius itu orang Yahudi atau orang apa? Orang Arab? Paulus itu orang Yahudi atau orang Arab? Paulus itu orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Ditanya kalau kamu betul orang ikut ajar Yesus, kamu Yahudi. Lato-lato, nggak ngerti apa-apa kau. Kamu yang lato-lato. Dengarin. Paulus itu orang Yahudi atau orang Arab? Kamu ikuti aja Kristus. Paulus itu orang Farisi. Paulus itu orang Yahudi, suku Benyamin. Petrus itu juga suku Yahudi. Yohanes juga orang Yahudi. Yakobus orang Yahudi. Nyatanya orang Yahudi. Kami meneruskan ajaran daripada mereka orang Yahudi. Malu lah kitab kamu. orang Yahudi pun masih kami jilid jadi satu dengan kitab perjanjian baru. Kalian apa? Berani nggak kitabnya orang Yahudi kalian satukan dengan kitab kalian? Silakan coba. Tahu kamu? Berani nggak kalian jilid kitabnya orang Yahudi dengan kitab kalian? Kalau malu. Yahudi loh tidak mengakui Yesus itu. Yahudi yang mana yang nggak mengakui? Yahudi Mesiani mengakui. Yahudi Kristen mengakui. Yahudi itu mengakui bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan. Dia mempercayai Tuhannya Yesus, bukan menuhankan Yesus. Bukan kayak kamu. Itu bang, Tuhan aja mempertuhankan Tuhan yang satu. Yesus aja mempertuhankan. Ramli sama Ismail diam dulu. Ramli sama Ismail diam dulu. Ramli. Oke. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat sore untuk semuanya di room ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak kasih kesempatan saya untuk bicara? Silakan Pak. Saya bukan mau bicara tentang Alkitab ya. Saya mau menceritakan tentang alam semesta ini. Ya. Dari mana kau tahu alam semesta ini? Kau tunggu dulu. Oh, dijelaskan, dia mau kamu menjelaskan. Maksudnya mau bercerita. Apa mau kau jelaskan? Tidak, saya menjelaskan. Sabar. Kau udah pernah kemana aja? Enggak, kau harus tanya dulu. Kau udah pernah ke bulan enggak? Bang, ajaran kasih itu kan harus sabar dulu. Jangan bawa kasih itu harus mengatakan kebenaran. Iya kan, tapi selesai orang cerita, memang kalau masalah baru dibantah. Apa mau kau ceritakan alam semesta? Ya. Kalian tahu kalau alam semesta ini begitu luas dan sangat-sangat luas.
untuk kita manusia saja tidak bisa menggambarkan bahwa alam semesta ini seperti kemana. Ya, itu ciptaan Tuhan yang sangat kuasa sekali. Dan beserta planet-planet yang ada di alam semesta. Dan bumi itu besar ya. Planet-planet itu yang temukan itu orang Kristen juga pakai teropong buat orang Kristen. Sabar lu dengar dulu. Tunggu orang ngomong dulu. Udah mau bicara planet-planet lagi. Sabar, itu ciptaan Tuhan. Secara planet kau nggak terima. Tuhan mana yang dimaksud? Tuhan mana yang dimaksud, Pak? Itu ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah semua. 2.200 tahun. Jadi sebelum sabar dulu. Sudah ada kitab orang Yahudi yang bumi itu sabar. Bumi itu cuma manusia saja yang hidup di muka bumi itu. Cuma manusia. Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi. Malaikat saja turun ke bumi tidak menginjak tanah. Saya kasih tahu kamu. Itu pengajaran siapa itu, Pak? Siapa yang ngajarin? Manusia kayak gini nggak akan terima kebenaran. Pak, bukan Tuhan, Pak. Kalau nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan, Pak. Bukan Tuhan itu, Pak. Jangan percaya sama Tuhan yang nggak bisa jadi manusia. Pak, jangan percaya dengan Tuhan, Pak. Jangan percaya dengan Tuhan yang nggak bisa jadi manusia. Itu bukan Tuhan, Pak. Pak, itu bukan Tuhan, Pak. Pak, itu bukan Tuhan, Pak. Itu bukan Tuhan. Bentar dulu. Host percaya dengan iblis? Enggak, saya nggak mau percaya dia. Enggak percaya. Saya percaya Yesus. Percaya Yesus? Maksudnya begini. Ibu percaya adanya Yesus, adanya iblis? Ya iblis ada, tapi kami nggak percaya dia, Pak. Nah, iblis bisa dilihat. Iblis bisa dilihat. Ya mungkin. Serius iblis bisa menampakkan diri, Pak. Banyak, Pak. Iblis menampakkan diri banyak, Pak. Tuh nonton, Pak. Nonton di TikTok, Pak. Malam-malam tuh, Pak. Suka nongol tuh, Pak. Nonton di TikTok, Pak. Banyak, Pak. Iblis aja tidak bisa dilihat. Bagaimana kekuasaan Tuhan? Iblis bisa dilihat. Iblis saja bisa dilihat, apalagi Tuhan. Nih, aku bacain ya. Nih, aku bacain ayat. Dengar, aku bacain ayat. Tuhan kamu pun bisa menampakkan diri. Nih, aku bacain ayat. Ayo kita baca ayat ya. Nih, kita baca. Kenapa? Sama dengan iblis. Sebentar. Nih, tak bacain ayat. Keluaran 3. Nih, dengerin ya. Keluaran 3, aku baca nih ya. Pernyataan Elohim Tuhan yang Maha Kuasa itu mengatakan, nih, dia mengatakan gini ya. Keluaran, ya, nih, ada pun Musa. Keluaran 6 ya. Keluaran. Itu ahli penginjil mereka itu. Ya, nih ya, Keluaran 6 ya. Selanjutnya, dengar. Selanjutnya berfirman, dengar aku baca ayat. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Akulah Yod-Heh-Vaveh, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah ini, sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Jadi karena dia Maha Kuasa, dia bisa menampakkan diri. Jadi kalau ada Tuhan yang ngaku maha kuasa tapi mustahil menampakkan diri, itu bukan Tuhan. Jangan percaya. Sekali lagi dengar. Konsepnya iblisnya di situ ya. Akulah Yod-Heh-Vaveh telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Kalau yang ngaku Maha Kuasa tapi nggak bisa menampakkan diri, tapi nggak bisa menampakkan diri, artinya bukan Tuhan. Ngapain kamu? Ya, artinya bukan Tuhan. Iya, silakan. Iya. Mereka gini. Nanti kalau kita tunjukkan, bentar Ramli. Nanti kalau kita tunjukkan di dalam kitabnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat bersuara dari sebatang pohon kepada Musa. Nanti bingung juga mereka. Iya. Bahkan Allah turun ya kepada setiap 3/4 malam, turun dia ke bumi. Iya, makanya ada dia menampakkan diri. Aduh. Kalian itu nanti kalau kita bahas lagi nanti Allah itu dari atas langit kakinya di neraka, suara itu dari atas langit. Lagi kamu ini parah kalian itu. Sekarang yang satu-satunya yang tidak bisa, yang katanya kan di Allah kan
kun fayakun ya. Tapi satu-satunya yang mustahil bagi Allah adalah jadi manusia. Sedangkan di kitab kami menjadi manusia itu adalah bukti bahwa dia maha kuasa. Nah, kalau di kamu terbalik ya, Allah maha kuasa tapi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan adalah menjadi manusia. Nah, itu kan. Dengar tadi, dengar. Ya, dia menampakkan diri sebagai Allah yang maha kuasa ya. Maha kuasa. Sedangkan di kamu tidak bisa menampakkan diri karena dia ngaku maha kuasa. Cuma omdo doang gitu. Salah Cuma pikiran omdo doang. Iya. Itu salah benar, bro. Jangan asal mencerocos saja kamu. Kalau Jangan mengatakan Tuhan itu sederhana begitu. Kuasanya itu bukan seperti itu kuasanya. Dia yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Kuasanya seperti itu, bukan kuasanya ya, terus menampakkan bagaimana dirinya. Anda bisa, sebentar, bagaimana Anda bisa mengatakan dia maha kuasa, dia menciptakan, tapi jadi manusia nggak bisa? Kok dibatasi begitu? Kenapa terbatas begitu kuasanya? Itu hal yang sangat rendah sekali, Ibu. Apanya yang rendah? Dia jadi pohon aja mau. Bisa. Jadi pohon aja Allah mau, jadi pohon Allah mau, kenapa jadi manusia nggak mau? Nih, buka nih. Di Anissa nih. Ya, di ya. Nih, buka nih. Ya Allah di dalam kamu aja yang ngomong di dalam apa ya? Saya baru ini ngomong dari tadi saya diam aja. Apa dari tadi? Udah saya turunin kamu, suka-suka saya yang punya room, enak aja kamu. Saya punya room kok. Jadi saya boleh menjelaskan tentang Bani Israel. Boleh saya menjelaskan Bani Israel, boleh? Ya. Boleh. Ya udah, silakan. Untuk Bani Israel pada masa waktu itu, manusia yang ada di Bani Israel itu tidak mempercayai Tuhan. Lah, kamu ngomong apa aja lagi? Apa lagi sok tahu kamu ah. Nanti kalau kita tunjukkan di dalam kitabmu itu kalau ada sabar dulu. Mintalah petunjuk begini. Nanti kau bingung lah. Belum selesai, sudah dibantah. Sebelum selesai, sudah dibantah. Masuk selesai, mau masuk akal atau tidak? Didengarkan dulu. Dengarin. Baru satu kali. Gini. Pernah dari itu. Dengar dulu. Hei, dengar. Kamu usahakan membuat statement, jangan sampai memukul dirimu sendiri. Kamu baru satu kalimat aja udah ngomong. Dengarkan, di dalam kitabmu justru kepada baginda Nabimu dikatakan, kalau ada keraguan padamu, tanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Orang Yahudi. Nih, ya saya tambahkan ya di dalam Tahap 14. Ya, nih, baca nih. Allah bisa menjadi pohon api. Allah bisa menjadi api tapi nggak bisa menjadi manusia. Nih, dengar. Tahap 20 ayat 11. Sebentar. Tahap 20 ayat 10 sebentar. Nih, lalu Amerika menggambarkan bahwa Tuhan Yesus kalian itu seperti itu, lalu mereka mendesain wajah-wajah Yesus. Aku dari orang-orang hebat. Heran aku lihat kalian. Nah, diam ya nih Pak Erben. Nih Pak Erben. Mereka katakan begini. Satu aja. Jadi kita enak. Ya, nih ya, saya mau kasih unjuk. Gambar-gambar itu semuanya dari Amerika. Ya udah. Itu artinya apa? Kalian menyembah mereka. Siapa? Bentar nih, saya kasih unjuk ayat aja ya. Di dalam Taha 20 ayat 10 sampai 14. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggalkanlah kamu di sini ya, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu ya, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Oke, Allah ngaku bahwa dia sendiri bisa jadi api. Kenapa dia tidak bisa jadi manusia? Kenapa kamu membatasi kuasa Allahmu, bro? Silakan jawab. Ya, apa sebabnya Allah nggak bisa jadi manusia? Ayo, apa sebabnya? Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah. Lah, kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Karena Tuhannya, kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Bukan jadi manusia, begini. Api?
Aduh. Nah, apa? Bukanlah bisa jadi manusia. Sekarang pertanyaannya, masa Tuhan berubah menjadi Yesus yang mau disalibkan demi dosa ciptaannya sendiri? Nah, sekarang mana yang lebih rendah derajatnya? Api atau manusia? Kalau kamu mau mengatakan derajat rendah, masa Tuhan mau merendahkan derajatnya? Sekarang yang lebih rendah mana? Api atau manusia? Manusia itu derajatnya tinggi loh. Dari api. Ya, bukan itu jawabannya. Ya, jawabannya adalah memang Tuhanmu nggak bisa jadi manusia. Ya, bukan kamu batasi, tetapi memang nggak bisa. Karena apa ya? Karena dia bukan Tuhan, kata saya sih. Kenapa Ibu bisa mengatakan? Kenapa Ibu bisa mengatakan derajat api itu rendah? Lah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Yang paling tinggi derajatnya adalah manusia, ya. Paling tinggi Alkitab telah mencatat, ya, manusia itu dikasihinya, manusia itu diciptakan, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kita memang sudah disempurnakan oleh Allah, tapi Ibu bisa enggak hidup dengan api? Tidak dengan api. Dia mau mengalihkan. Saya nggak bicara hidup oleh api. Begitu. Artinya Anda sudah mulai kebingungan. Jawab saja pertanyaan saya. Kenapa Allahmu tidak bisa jadi manusia? Kenapa Anda membatasi ya bahwa Allah tidak bisa jadi manusia? Sedangkan ayat Anda sendiri telah mengatakan di dalam Taha 20:14 ya, Allah menjadi api. Kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Bukan menjadi api, Bu. Apa dong nih, dengar nih ya. Ketika dia Musa melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Api, aku Tuhan itu kok. Ngawur kamu. Di surah berapa itu? Kamu mau bilang bahwa terjemahan itu salah? Buka aja Taha 20 ayat 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jadi pertanyaannya, apakah kenapa Allah tidak bisa menjadi manusia? Ya kan, sedang dari api aja bisa. Nah, artinya terjadi kekacauan konsep. Artinya kalian bingung antara satu peristiwa tabrak menabrak, senggol menyenggol. Ya, silakan. Bodoh gitu. Silakan. Allah itu tidak pernah terdiam kan? Bukan terdiam. Allah itu tidak terbatas dia. Tidak ada yang bisa menyamainya. Nah, kalau kamu bisa, sekarang ketika kamu mengatakan tidak terbatas, kita baca lagi ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yod He Vav He, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa, ya kan? Dia menampakkan diri kenapa? Sebagai yang maha kuasa, dia mampu melakukan itu. Kamu tahu nggak? Ketika dia menampakkan diri kepada Abraham, kamu baca di dalam Kejadian 18, Yod He Vav He menampakkan diri dalam wujud manusia, 3 laki-laki, kamu baca itu, ya kan? Yod He Vav He menampakkan diri kepada Ishak dalam wujud malaikat Tuhan. Tetapi satu lagi, Yod He Vav He menampakkan diri kepada Yakub dalam wujud manusia juga yang bergulat dengan Yakub. Oke? Jadi ya, Elohim itu menampakkan diri dalam wujud manusia itu, ya kan? Itu bukan barang baru. Dia sudah menampakkan diri. Nah, dia ngomong, aku telah menampakkan diri dalam wujud apa? Manusia. Ya, itu sudah biasa. Sebagai apa? Yang maha kuasa. Jadi kalau ada Tuhan yang ngaku maha kuasa, nggak mampu jadi manusia lah. Siapa dia? Dia bukan Tuhan, bro. Oke? Alkitab kami telah menyatakan kemahakuasaan itu diwujud nyatakan di dalam telah menjadi manusia, bahkan dia mati di kayu salib merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Itulah kemahakuasaannya, kemahaannya. Dia itu maha kasih sehingga dia mau merendahkan dirinya. Dia itu maha kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia. Kalau bukan Tuhan ya nggak bisa jadi manusia. Ya, itu ayat kami mengatakan begitu ya. Berbanding terbalik dengan apa yang Anda yakini. Ya, tapi yang Anda yakini Tuhan nggak bisa jadi manusia, ternyata jadi api bisa. Ya kan, gabrul jadinya. Ya, silakan. Oke, silakan teman-teman bertanya. Nah, terdiam. Ya.